Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna wa ta'ala, Allah yang memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga pagi ini kita lanjutkan dars kita, kuliah kita, dan kita masih dalam definisi pendidikan, memahami hakikat dari pendidikan itu sendiri. Ya, dari istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab itu, ya baik pendidikan atau pengajaran. Nah, saya tidak terlalu membaginya, ini pendidikan, ini pengajaran, tidak. Tapi istilah pendidikan yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam. Saya keluar aja ya. Baik. Dan kemarin saya sebutkan ada ta'lim. Ta'lim itu pendidikan. Tapi belakangan sering dikenal dengan pengajaran. Pengajaran. Kalau definisikan lagi, apa yang dimaksud dengan pengajaran? Itu kalau spesifiknya atau kalau dirinci betul, pengajaran itu adalah suatu proses menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Ya. Tapi seringkali pengajaran ini itu lebih kecil ruang lingkupnya daripada pendidikan. Itu artinya pengajaran dalam istilah yang kita kenal belakangan itu bagian dari pendidikan itu sendiri. Baik. Kita kembali kepada kata yang pernah digunakan untuk mengungkapkan pendidikan dalam sejarah Islam atau dalam Islam itu sendiri. Ya. Dalam Al-Quran dan dalam bahasa para ulama. Ya. Setelah ta'lim, tazkiyah, ta'dib. Ada beberapa atau banyak lagi. Selanjutnya adalah Islah. Seperti yang tadi malam sudah kita sebutkan, perkataan Utbah bin Abi Sufyan kepada muaddib waladihi, hendaklah yang pertama kali kamu lakukan untuk mendidik anakku adalah islahuka baniyya. Islah. Ini nanti. Islah ini secara bahasa berarti aslaha yuslihu islahan. Memperbaiki. Sehingga ada ustadz kita membuat nama pesantrennya Al-Islah, perbaikan.
Jadi mendidik berarti memperbaiki. Sehingga orang yang mendidiknya disebut dengan muslih. Agar menjadi orang yang salih. Makanya islah, memperbaiki, mendidik yang dilakukan oleh seorang muslih, pendidiknya, akan melahirkan seorang yang salih. Dan nampak? Berarti pendidikan nanti adalah untuk menghasilkan seorang yang salih dan juga bisa menjadi muslih. Barakallahu fiikum. Kata islah dalam Al-Quran ada, ya, selain salihin, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya itu. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Inilah, ya. Berarti pendidik itu seorang muslim. Antum harus dikadar menjadi orang saleh dan muslim juga. Bahkan kesalihan itu sangat penting sekali. Ketika saya mencoba menelusuri sejarah ulama negeri ini, ketika saya mencoba menelusuri pengasuh-pengasuh pondok pesantren, sejarah peradaban kepesantrenan, ada satu hal yang tertanam dalam diri pengasuhnya itu. Apa itu? Kesalihan. Allahu akbar. Kesalihan. Makanya seorang orang tua itu adalah muaddib, muallim, muslih bagi anak-anaknya. Muslih anak. Dan orang-orang yang memperbaiki bumi ini, itulah muslih. Memperbaiki kondisi umat, muslih. Antum bisa paham makna muslih ini? Nampak? Baik. Maka kalau antum betul-betul mau dididik, tujuan pendidikannya apa? Nanti ada bab khusus tentang tujuan pendidikan. Ringkasnya apa? Dalam poin ini untuk menjadi orang yang salih. Kesalihan itu yang harus dituju. Bukan ijazah. Bukan ijazah. Jadi kalau kemarin ditanyakan, Ustaz, orang yang mendapatkan pendidikan tinggi itu cirinya apa, Ustaz? Yang mendapatkan islah. Perbaikan dirinya untuk menjadi seorang yang saleh. Simple. Baik, selanjutnya. Pendidikan itu juga disebut dengan tathhir. Tahhara yutahhiru tathiran. Apa artinya? Apa? Iya, dia bunyi handphonenya. Saya pasang apa ya? Mode pesawat. Baik. Nanti kalau merekam pasang mode pesawat dulu. Baiklah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tathhir, ya, menyucikan. Jadi, dan antum ingat seperti perkataannya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam Ta'zimul Ilmi, seorang itu untuk mendapatkan ilmu yang pertama kali adalah tathhir wi'a'il ilmi, menyucikan wadahnya ilmu. Dan wadahnya ilmu itu wahwal qalbu, hati.
seiring dengan kebersihan hati seseorang, maka semakin menancaplah ilmu itu dalam hatinya. Nah, sekarang antum sudah sekian lama di pondok, sudah mendapatkan tidak taharatul qalbi, dan menyucikan hati itu dari najasatul qulub, najisnya hati. Najisnya hati itu ada dua. Apa saja itu? Hah? Yang di dalam kitab Tanzimul Ilmi. Taharatuhu min najasatihi. Sucinya hati itu dari najisnya hati. Najis hati itu ada dua. Najasatus syubhat dan najasatus syahawat. Najis syubhat, kerancuan di dalam memahami agama ini. Keliru dalam memahami agama ini. Salah dalam memahami agama ini. Salah pemahaman itu bahaya. Dan najis syahwat. Najis syahwat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Tapi ketika nafsu itu terdidik, akan melahirkan jiwa yang tenang. Itulah yang Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsu yang sudah terkendali, kembalilah kamu kepada Rabbmu dan masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, serta masuklah kamu ke dalam surgaku. Berarti tathhir di sini menyucikan hati kita, jiwa kita, dan dalam ungkapan lain bahwa taharah itu ada dua, taharah hissi dan taharah maknawi. Taharah hissi, apa yang terindra dari najis, dari kotoran-kotoran, ya. Dan taharah maknawi, suci secara maknawi. Inilah dia. Ya, ungkapan saya Utsaimin tadi juga. Taharah maknawi itu ada berapa? Ada. Sucinya hati dari syubhat dan sucinya hati dari syahwat. Berarti kalau pendidikan disebut dengan tathhir, menyucikan inilah. Jangan sampai pulang kampung sebelum ditathhir diri antum. Ditathhir diri antum. Dari apa? Najisnya. Najis, ingat ada dua. Najis secara hissi yang terindrawi. Nah, ini belajar kitab taharah. Kitabut taharah. Sehingga Allah sebutkan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang menyucikan dirinya. Dari najis maknawi. Maka untuk bisanya kita menyucikan diri kita dari najis maknawi, dari kotoran hissi indrawi, itu hanya dengan belajar apa? Ilmu fikih dalam kitabut taharah. Bagaimana menyucikan najis, bagaimana menyucikan dari yang lain-lain. Baik. Menyucikan diri dari hadas dan seterusnya. Untuk menyucikan diri dari najis apa? Maknawi. Dan najis maknawi itu ada dua, syubhat dan syahwat. Obat syahwat itu apa? Obat syubhat. Menyucikan diri dari syubhat itu apa caranya? Dengan menuntut ilmu nih. Tapi ingat, kalau sembarangan saja menuntut ilmu tak betul juga. Oleh sebab itu antum harus ingat, kata para ulama, ada dua sumber penyimpangan itu. Yang pertama, berdalil dengan yang bukan dalil. Kedua, salah di dalam memahami dalil. Jadi betulnya pemahaman. Maka oleh karena itu betulnya selamatnya kita, sucinya dari syubhat itu dengan menuntut ilmu dari sumber yang asli, ori. Baik.
Oleh sebab itu menjadi seorang salafi itu harga mati. Sebab salafi itu nisbat kepada salaf, pengikut generasi terdahulu umat ini yang Rasul sebutkan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik kurun itu adalah generasi, kemudian satu kurun lagi setelahnya, kemudian satu kurun lagi setelahnya. Barakallahu fikum. Baik. Untuk menyucikan dari najis syahwat apa? Apa caranya? Najis syahwat. Apa caranya? Apa caranya? Itu aja. Dengan amal saleh. Amal saleh itulah yang menjadikan hati itu, diri itu dibersihkan Allah. Coba lihat ayat yang tadi. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Apa sambungannya? Illa. Apa sambungannya? Illa ma rahima rabbi. Itu dia. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Berarti cara mendapatkan rahmat Allah itu yang harus kita cari. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang telah diberikan rahmat oleh Rabbku. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah yang demikian luas, inna rahmati wasi'at kulli syai', dengan cara apa? Beramal saleh. Allahu akbar. Karena Allah memberikan, Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Rahman Allah berikan ke semua makhluknya. Tidak pandang bulu apakah orang kafir atau orang Islam, tapi rahmat Allah, rahimnya Allah, Allah hanya berikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Maka untuk menyucikan diri itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, beramal saleh, berarti mendidik. Caranya bagaimana? Beramal saleh. Makanya beramal saleh itu mendidik di diri kita. Maka kalau santri sudah jarang beramal saleh, alamatlah pendidikan tidak dia dapatkan. Tidak payah-payah. Makanya kita itu bisa mendidik diri kita. Dan secara khusus para ulama sudah menyebutkan tentang amalan itu. Amalan itu terbagi kepada amal terbagi kepada, di saat para ulama kita menyebutkan bahwa iman itu apa? Iman apa iman? Iman. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul jawarih. Ucapan hati, lisan dan amal anggota badan. Dan iman secara pembagiannya secara amal terbagi kepada 3, hati, lisan dan anggota badan. Untuk secara khusus menyucikan jiwa kita itu dengan tazkiyatun nufus, dan menyucikan apa? Jiwa kita, suci hati kita itu tathhirnya dengan mempelajari fiqhul qulub atau a'malul qulub, amalan-amalan hati. Maka cara yang terbaik sebelum amalan lisan dan anggota badan untuk menyucikan hati adalah dengan mengamalkan a'malul qulub. Syekh Khalid As-Sabt itu menulis 2 jilid kitab yang berjudul A'malul Qulub, amalan-amalan hati. Dengan amalan hati inilah menjadi suci dia. Kalau antum tidak hadir amalan hati, tak mau dia. Banyaklah hafalan Quran antum nanti, tapi tak banyak amalan hati, tak ada ketenangan dalam diri, bagaikan gulai yang tak ada rasa garamnya, asinnya. Enak enggak gulai tak ada rasa asinnya? Tak enak. Kalau kopi tak ada rasa gulanya, mendingan juga kopi pahit. Tapi gulai tak terasa garamnya, gulai apa namanya? Gulai hambar, enak enggak? Bayangkan itu.
Makanya belajar apa Ustaz? Kalau kemarin orang yang mendapatkan pendidikan tinggi itu, dan antum ingat, ilmu tertinggi itu adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut di kalangan hamba itu adalah para ulama. Dan hakikat dari ilmu itu ada menghasilkan rasa takut kepada Allah. Itulah orang yang mendapatkan pendidikan tinggi. Maka saya, para ulama, mengajarkan kita tidak memandang hebat orang-orang yang tidak menyucikan hatinya. Sekalipun dia penghafal Quran. Tengok orang Khawarij. Orang Khawarij itu dibandingkan salatnya dengan salatnya, ya, salatnya para sahabat lebih jago salat dan puasanya dari para sahabat. Tapi Al-Quran hanya sampai di kerongkongannya, tidak sampai kepada hatinya. Maka target selesai mondok dan tamat kuliah itu target pertamanya apa? Tathir. Sucinya diri dari najis hissi dan maknawi, dari najis syubhat dan syahwat, sehingga hadir hati, taharatul qalbi, hadirnya kebersihan hati. Apa tandanya Ustaz? Kalau hati sudah bersih, bila hati sudah bersih apa? Masya Allah, pikiran jadi jernih gitu ya. La ilaha illallah. Semangat beramal pun kuat. Maka nampak aja nanti itu, yang rajin beramal, yang rajin menjaga muruahnya, itu tanda dia terdidik. Dia mendapatkan pendidikan tinggi, bukan hanya sekolah tinggi. Nampak? Kita lanjut ya. Apa lagi? Untuk itulah, di antara ungkapan untuk pendidikan dalam bahasa Arab itu disebut riyadhah. Secara bahasa artinya riyadhah. Itu dia. Itu sebenarnya ungkapan belakangan, ya, olahraga. Padahal latihan itu. Latihan fisik, sekarang olahraga aja riyadhah. Tidak. Makanya ada riyadatul nafsi, riyadatul qulub. Ada juga riyadatul aql. Riyadah latihan akal. Ada lagi riyadatul jasad. Jadi dia. Jadi riyadatul qulub, latihan hati. Latihan hati mengingat Allah. Bisa enggak mengingat Allah itu, bermuraqabah dengan Allah itu selama setengah jam, 20 menit, apa? Selalu ingat Allah mengawasi kita, Allah senantiasa memandang kita, Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Hadir enggak perasaan itu, keyakinan itu di dalam hati? Antum-antum ni perlu dilatih. Tuh, itulah pendidikan. Ya. Sekarang coba duduk sambil baca Quran, antum merasakan tidak Allah mengawasi saya. Sambil berkebun, sambil berjalan, Allah sedang memandang saya. Itu riyadhah. Allahu Akbar. Inilah yang, kalau dah latih dalam salat atau dihadirkan di dalam salat, itulah yang akan melahirkan apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan munkar. Hadirkan rasa, keyakinan. Kalau antum tidak hadirkan, tak dapat. Maka kalau tadi disebutkan a'malul qulub, apa saja amalan hati? Ya, ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, judulnya Mawsu'atu Fiqhul Qulub. Ya, ensiklopedia amalan hati. Kalau kitab fikih, mulai dari kitab Taharah, kemudian kitab apa lagi? Kita kan kitab fikih itu ada rubu'nya, rubu' ibadat. Mulai dari kitab Taharah, kitab Shalah, kitab Zakah, kitab Shaum, kitabul Hajj. Sebagian para ulama ada yang membawakan yang kitabul jihad dalam rubu' ibadat itu, tapi sering dalam kitab rubu' jinayat. Nah, itu kitab fikih itu rubu' ibadat, ada rubu' muamalat.
Ada lagi rubu' munakahat, ada lagi rubu' jinayat. Antum lihat kitab fikih. Semuanya berbicara secara dominan berbicara tentang amalan-amalan zahir. Sekarang amalan hati mana? Kalau disebutkan tentang ibadah, ibadah itu adalah apa definisi ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwali adh-dhahirati wal batinah. Satu nama yang mencakup sekalian amalan yang diridai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Mana yang batin itu? Maka kalau fikih secara zahir, amalan zahir demikian berjilid-jilid tebal dibahas oleh para ulama. Bagaimana kira gerangan dengan fikih amalan hati? Apakah kira antum Rasul mengajarkan itu saja? La wallah, Rasul mengajarkan tauhid. Rasul mengajarkan amalan hati apa saja? Coba antum ketahui apa? Amalan hati. Sebut. Satu. Apa? Masih lisan itu. Tawakal. Terus. Apa? Khauf. Saum. Masih amalan anggota badan itu? Iya boleh, tapi masih punya uraian. Yang lebih spesifik apa? Khauf, rasa takut. Terus? Roja. Bukan radio ya? Apa? Ini dia cinta. Ya. Pemuda nggak punya cinta, bagai rumah tak punya taman. Betul? Cinta pada Allah. Apa lagi? Amalan hati. Ya, khusyuk, khudu'. Terus apa lagi? Berarti antum harus dapatkan itu, baru mendapatkan pendidikan tinggi. Rugi tamat kelas 7 tak dapat itu, tamat 4 tahun kuliah tak dapat itu, rugi besar. Jadi urusan di mana belajar ya sih, monggo. Tergantung rezeki. Cuman yang paling penting antum mendapatkan pendidikan. Baiklah. Makanya seperti kitab Mawsu'atu Fiqhul Qulub itu penting sekali. Itulah untuk mendidik diri kita. Riyadhah, ini riyadhah ini, latihan. Dulu di kalangan generasi-generasi dulu riyadhah mereka ada riyadhah jiwa mereka, termasuk juga tadabbur ya. Tadabbur itu maklumat yang nampak di alam ini, kaun ini, alam ini, itu kita renungi kebesaran Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Awal ayat itu apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi qalu rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Dia memikirkan ciptaan Allah siang dan malam, berzikir kepada Allah, dan dia berkata, maksudnya engkau ya Allah, tiada yang kau ciptakan ini sia-sia. Itu riyadhah itu. Riyadhah. Bentuk riyadhah itu banyak lagi, umpamanya lewat apa? Begitu apa? Jalan tiba-tiba kepleset. Astagfirullah ya Allah. Tadi rupanya saya nengok cewek, betul? Itu riyadhah juga itu. Itu mendidik diri itu. Atau apalagi misalkan tiba-tiba habis ada sesuatu masalah dalam hidupnya, astagfirullah, apa kesalahan saya ya Allah, itu riyadhah. Hilang hafalan dia, la ilaha illallah, apa salah saya ya Allah. Itu mendidik diri kita itu. Sebab Imam Syafi'i pernah menyebutkan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku Syekh Waqi'.
akan jeleknya hafalanku. Seperti apalah jeleknya hafalan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang hafizul Quran, hafizul sunnah. Lalu kata beliau, guruku mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu nur. Guruku mengajarkanku untuk meninggalkan maksiat dan mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. La ilaha illallah. Ria. Nampak ini? Antum paham ya? Yang paling penting paham. Apa lagi? Tansyiah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mendidik itu bisa juga disebut dengan tansyiah. Ini bisa bermakna apa? Menumbuh kembangkan. Atau dia bermakna pembentukan. Jadi mendidik itu tansyiah. Ta, nun, shin. Gigi 3.3. Hamzah dan ta marbuh. Tansyiah. Itu pembentukan. Jadi membentuk tumbuhnya seseorang. Tansyiah itu meliputi ruhiyah maknawiyah. Membentuk ruhnya, pembentukan ruhnya, atau fikriyahnya, pemikirannya, diisi dengan thaqafiyah atau ya maklumat atau ilmu, termasuk juga dengan amaliyah. Jadi membentuk seseorang itu untuk bisa memiliki hati yang dekat dengan Allah, pemikiran yang luas, amal anggota badan itu tansyiah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa lagi? Tahdzib. Ha, bukan ha, tapi ha. Seperti kitab yang ditulis oleh para ulama kita, Tahdzibul Akhlaq wa Tathhirul Araq. Jadi Tahdzibul akhlaq, pendidikan akhlak, wa tathhirul araq, dan juga pembersihan akhlak. Baik. Apa? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sudah berapa itu? 8. Ada lagi istilah lain yang digunakan untuk pendidikan itu atau pengajaran itu dengan tanmiyah, menumbuh kembangkan. Tanmiyah, menumbuh kembangkan. Atau juga disebut dengan riayah, menjaga. Atau juga taujih, mengarahkan. Taujih, ya, mengarahkan. Tapi yang terkenal belakangan tarbiyah. Tarbiyah. Sehingga ada fakultas tarbiyah. Kalau begitu apa makna kata tarbiyah? Belakangan paling banyak diungkapkan untuk kata pendidikan itu dengan kata tarbiyah ini. Tarbiyah. Sebenarnya di kalangan salaf dahulu itu tidak begitu dikenal untuk pendidikan itu dengan istilah kata tarbiyah. Belakangan itu. Di kalangan salaf itu yang paling terkenal itu ya ta'dib atau ta'lim tadi. Islah,
Wallahu taala alam bis-shawab ya. Demikian dari beberapa keterangan-keterangan yang kita dapatkan. Lalu karena memang ini sudah menjadi istilah dan ternyata juga ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Dan di dalam bahasa Arab kata tarbiyah itu berasal dari raba. Ada 3 pokok kata. Ada 3 pokok kata dalam tarbiyah ini. Satu, raba yarbu. Raba yarbu artinya tumbuh. Raba yarbu artinya tumbuh. Jadi orang yang dididik itu orang yang tengah tumbuh kembang. Atau yang kedua, pokok kata rabiya yarba. Rabiya yarba. Rabiya yarba. Artinya terbentuk dan berkembang. Terbentuk dan berkembang. Dan yang ketiga, rabba. Yarubbu. Artinya memperbaiki, mengurusi, mensiasati, dan juga memelihara. Dan sesungguhnya pemelihara sejati itu adalah Allah. Sehingga Allah disebut dengan Rabbul Alamin. Ini pemelihara, pencipta. Allah Rabbul Alamin. Dan dalam bahasa Arab itu ada istilah dulu, Rabba fulanu da'i'atahu. Fulan memperbaiki atau memelihara ladangnya. Baik. Antum coba lihat dari sisi bahasa ini. Menumbuh kembangkan, membentuk, memelihara, ya, atau seperti Rabba fulan da'i'atahu. Fulan memperbaiki dan memelihara ladangnya. Biar antum mendapatkan sebuah pemahaman tentang pendidikan atau mendidik. Seorang pendidik itu seperti seorang petani. Dan disebutlah dengan petani peradaban. Petani? Antum lihat petani. Bagaimana kerja petani? Yang pertama kali dikerjakan oleh petani itu apa? Untuk menanam tanaman? Mencari tanah yang subur. Atau mencari ladang atau tanah yang bisa digemburkan. Kalau masih kurang subur, harus disuburkan dengan cara memberikan pupuk. Terus dipagar. Betul ya? Dan dia harus menyemai bibit yang bagus. Berarti ada tanah yang subur, proses menggemburkannya, proses menyuburkannya, kemudian dipagar, menyari bibit yang unggul. Bibit unggul. Terus apa lagi? Menyiraminya. Memberinya pupuk. Apa lagi? Bersabar untuk selalu memeliharanya pagi, petang, bahkan malam. Dan terus bersabar menjaganya dari hama dan menumbuh kembangkannya, barulah mendapatkan hasil yang diinginkan itu. Begitulah mendidik. Maka mendidik itu tidak bisa instan. Dan tanah itu bagaikan hati. Kalau tanah tidak subur, antum misalkan ada orang yang beli ini bibit sawit, harganya Masya Allah katanya 1,5 tahun itu sudah buah, mantap buahnya. Harganya berapa? 1.500.000 per pokok atau per pohon. Mantap. Tapi antum bawa dan antum tanam di pinggir jalan, tanahnya keras, gersang,
Ya, debu-debu ya, mobil lewat, kena asap, dia nggak jadi. Walaupun bibitnya mantap. Walaupun ilmu banyak dikasih, tapi bibit tidak subur, nggak jadi, nggak tumbuh dia. Oh, tapi kan bagus tumbuh pertamanya dulu, Ustaz. Mantap dia dulu. Awal mondok, Masya Allah, mantap. Tapi sekarang kok gitu ya? Mungkin boleh jadi hanya di permukaan tanah itu sedikit saja. Dia bisa tumbuh karena akarnya mungkin sedikit menyerap, tapi di bawahnya tidak. Itulah akibat tidak digemburkan sampai ke bawah. Saintum? Mantap menghafal Quran. Hafal di 30 juz setahun lamanya. Tapi hatinya gersang. Ternyata hanya otaknya baru yang bisa menerima Al-Quran, hatinya belum. Selang 5 tahun, hafalan Qurannya pun juga hilang. Kalau dulu hafal dari juz 1 sampai juz 30, sekarang sudah pada habis oleh juz apa? Juz duren. Di tenda-tenda biru pinggir jalan. La ilaha illallah. Ada juz duren? Berarti tugas antum pertama apa dulu? Menyuburkan hati. Dipagar untuk tidak masuknya fitnah. Inilah fitnah yang melanda umat ini. La ilaha illallah. Yang merusak. Kan Rasul sudah menyebutkan. Satadada alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat yang lain akan mengurumuni kalian seperti orang yang menyantap makanan. Ingat, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka dirusaklah generasi kita ini. Dengan apa saja? Nah, itu harus dipelajari nanti. Bagaimana orang-orang Yahudi. Nah, nanti dalam peradaban kita belajar itu. Peradaban jahiliyah modern. Kan antum ini dirusak dengan gaya hidup. Dirusak dengan makanan, model, musik, macam-macam. Nah, diberikan pemahaman. Baik, itu dipelihara dulu. Siram terus. Ya. Biar lembut dia tanah itu. Subur, dia dikasih pupuk. Berarti timbul pertanyaan, untuk suksesnya pertanian itu dibutuhkan apa? Banyak faktor. Di antaranya bibit unggul. Maka untuk suksesnya seorang menuntut ilmu, dia harus didapatkan bibit unggul itu bagaikan ilmu yang bagus. Di mana didapatkan bibit yang unggul itu? Bibit unggul didapatkan dari mana? Bibit yang sudah teruji. Sudah teruji. Dari mana terujinya? Antum mengetahui bibit teruji itu dari mana? Sudah ada sertifikatnya, Ustaz. Betul ya? Cuman untuk mendapatkan sertifikat itu dari mana? Berarti sudah terbukti dari petani yang profesional. Betul-betul lah nih terbukti. Maka ilmu yang terbaik itu bagaikan bibit unggul yang sudah dapat sertifikasi. Ada sertifikatnya. Khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Ini yang dikasih sertifikat sama Nabi, yang direkomendasi sama Nabi, ya. Sebaik-baik generasi sahabat, salaf, tabi'in, tabi'in. Ini sudah teruji dan terbukti. Itulah petani unggul peradaban ini. Bisa paham? Maka selama orang tidak mengambil ilmu, amal dan contoh dari generasi salafun salih, maka selama itu dikhawatirkan bibitnya bukanlah bibit unggul. Maka untuk menjadi seorang salafi sejati adalah harga
biar tidak gagal panen. Sabar. Tidak bisa instan, tidak bisa. Mendidik. Nah, jadi antum ini pada level mana ini? Pada level ngasih gizi, ngasih menyirami, menggemburkan tanah dulu atau dahan atau gimana? Dan ya ikhwan, Rasul itu mengibaratkan nanti juga akan sampai kepada perumpamaan orang mukmin. Jadi dalam konsep pendidikan itu, saya akan menyebutkan tentang konsep orang mukmin itu. Karena pendidikan itu adalah melahirkan orang mukmin. Iman itu bagaikan apa? Rasul menyebutkan iman itu bagaikan pohon kurma. Orang mukmin itu bagaikan pohon kurma. Nah, nanti bagaimana pohon kurma? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana perumpamaan kalimat thayyibah? Ya, seperti apa? Pohon thayyibah yang Rasulullah SAW sudah sebutkan seperti apa? Seperti kalimat thayyibah pula. Ya, Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Nanti ada bab khusus untuk membahas ini ya. Jadi Rasul mengumpamakan, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana perumpamaan kalimat thayyibah itu bagaikan pohon yang thayyibah, pohon kurma, akarnya terhujam dalam ke bumi dan pohonnya tinggi menjulang, dahannya tinggi menjulang ke langit. Itulah pohon kurma, indah dipandang, rindang, sejuk tempat berteduh. Nikmat pula berteduh di bawahnya. Burung-burung bisa berkicau indah. Begitu dipetik buahnya manis, memberikan manfaat buat tubuh. Jadi mendidik itu bagaikan menanam pohon kurma atau menanam tanaman. Maka yang saya harapkan dari pertanian, antum belajar bertani itu, antum mendapatkan filosofi banyak hal. Pendidikan. Bisa paham ini? Yang paling dekat dengan pendidikan itu ya bertani. Bertani. Dai zaman gini tidak bertani, apa kata istri gitu ya. Ala kulli hal. Nah, jadi tidak mesti kita, tapi kita gerakkan. Ide itu harus dari kita. Dah tarbiyah itu ya. Nanti saya sempurnakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Jadi seperti antum dan nampak itu ya dalam bahasa Arab. Itu dalam referensi bahasa Indonesia lagi. Itu kan dari sisi apa? Sisi bahasa juga saya terangkan. Istilahnya apa? Saya ambil dalam definisi bahasa Indonesia. Ini ada satu buku Ustadz kita, bagus ini. Pendidikan Islam Basis Pembangunan Umat, karya Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin MA. Ini bagus ini. Ya. Santai Imam Bukhari dan dirikannya. Jadi bagus ini beliau sebutkan pendidikan itu maknanya ini secara istilah. Tarbiyah adalah suatu kegiatan dengan menggunakan berbagai cara dan sarana tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk memelihara dan membentuk manusia menjadi tuan di muka bumi ini. Tetapi tuan yang dibatasi dengan peribadatan yang sebaik-baiknya kepada Rabbul Alamin. Ya, dan seterusnya. Cuman karena kita di Indonesia, saya pengen sekali ingin menyampaikan makna pendidikan yang dikenal di negeri ini. Ya. Pendidikan menurut orang awam, ini secara istilah lagi kita masuk ya. Tapi kita mulai dari orang awam. Pendidikan menurut orang awam adalah mengajar murid di sekolah, melatih anak hidup sehat, melatih silat, menekuni penelitian, membawa anak pergi ke masjid, mengajari anak berbagai keterampilan dan lain-lain. Semua itu adalah pendidikan menurut orang awam. Bahkan bagi mereka pendidikan adalah sekolah. Itu orang awam. Namun untuk kalangan terpelajar, orang yang betul-betul terdidik, ya harus mengerti tentang apa? Tentang pendidikan itu, definisi-definisinya.
untuk kepentingan ilmu pendidikan. Perumusan definisi itu penting. Perlu penting diteliti. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indo, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, dalam kurung kekuatan batin, karakter, pikiran, intel atau intelijennya ya, intelek, dan tubuh anak. Nah, itu ada dalam bukunya Ki Hajar Dewantara halaman 14. Saya punya buku ini. Buku ini ada di rumah. Kemudian beliau juga menyebutkan lagi, menurut pengertian umum, apa yang kita saksikan dalam semua macam pendidikan itu, maka teranglah bahwa yang dinamakan pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ini di halaman 20. Beliau sebut lagi, pengajaran atau onderwijs adalah salah satu bagian dari pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan serta juga memberi kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Dalam buku beliau halaman 20, Ki Hajar Dewantara. Berarti menurut beliau upaya memajukan tumbuhnya karakter, pemikiran, dan tubuh anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tumbuhnya budi pekerti, memajukan untuk upaya untuk memajukan tubuhnya budi pekerti ini ya. Berarti ada 3 ya. Karakter atau batin, pemikiran, intelek, tubuh anak. Jadi upaya untuk memajukan bertumbuhnya itu. Nah. Atau belum ungkapkan lagi tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Baik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan berupa proses cara perbuatan mendidik. Itu ada dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya ambil dalam websitenya. Demikian pula tak ditambahkan lagi, mendidik adalah memelihara dan memberi latihan dalam kurung ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, ini dalam referensi-referensi yang ada di negeri kita ini. Ada lagi, ada beberapa penulis menulis, di antaranya Marimba. Saya ambil dari buku ini, Ilmu Pendidikan Islami, karya Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Menurut Marimba, beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Tapi Profesor Ahmad Tafsir juga masih mengkritik, atau menurut beliau masih kurang. Definisi ini masih kurang. Masih definisi yang terlalu sempit, kata beliau. Belum mencakup seluruh kegiatan yang disebut pendidikan. Maka di sana dikatakan pendidikan adalah bimbingan terhadap dan seterusnya. Jadi pendidikan itu terbatas pada kegiatan pengembangan pribadi anak didik oleh pendidik berupa orang. Jadi orang yang mendidik, pertanyaan misalnya bagaimana bila bimbingan itu oleh diri sendiri? Bagaimana bimbingan itu oleh alam sekitar? Apakah tidak disebut dengan pendidikan seandainya bimbingan itu dilakukan oleh kebudayaan dan sebagainya? Dan bagaimana bila yang membimbing itu yang gaib? Apakah semua itu bukan dikatakan pendidikan? Maka ini yang dimaksud sempit tadi.
Dengan mengajukan pertanyaan itu bukan berarti saya ingin memfilsafatkan pendidikan, kata beliau. Dan berarti beliau kan lebih memandang bahwa pendidikan itu bukan hanya secara sadar yang dilakukan oleh seseorang. Makanya beliau melanjutkan lagi, kenyataannya adalah dalam proses menuju perkembangan yang sempurna itu seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh orang lain, ia juga menerima pengaruh, entah bimbingan, entah bukan, tidak menjadi soal dari selain manusia. Itu dapat diterima misalnya dari kebudayaan, alam, fisik, dan lainnya. Berarti pendidikan itu adalah proses terbentuknya diri seseorang, baik yang dilakukan oleh seseorang, kemudian alamnya, lingkungannya, budayanya, dan lain-lain, sehingga itulah pendidikannya. Maka berarti kalau pendidikannya itu asasnya, ideologinya yang membentuk dia itu bukan yang benar, maka tidaklah benar dia. Dan antum harus ingat bahwa nilai yang ada di dunia itu hanya dua saja. Satu hak, dua batil. Mana yang hak? Yang datang dari Allah. Mana yang batil? Sesuatu yang datang dari selain Allah dan bertentangan dengan hukum Allah, dengan ketentuan Allah. Itu batil. Tidak ada nilai selain dari dua ini, hak dan batil. Kalau bercampur bercampur antara yang hak dengan yang batil, nilainya apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Maka kalau pendidikan proses terbentuknya seseorang itu, maka dinilai ada orang yang proses terbentuknya dia dengan yang batil dan ada yang hak. Hati-hati. Maka pendidikan Islam adalah solusi. Pendidikan Islam adalah solusi membentuk diri manusia itu sendiri. Terlepas dari perbedaan definisi pendidikan itu panjang kalau kita bahas lagi. Tapi proses terbentuknya seorang itu pendidikan itu. Dan kalau pendidikan Islam membentuk kepribadian seseorang, atau terbentuknya pendidikan Islam itu kan memang disengaja Allah membentuk kita. Kalau pendidikan Islam itu memang Allah yang membentuk kita, mentarbiyah kita, sehingga Allah itu adalah Rabbun. Allah yang mendidik kita. Jadi pendidikan Islam itu disengaja. Bukan tercipta dengan begitu saja. Tapi pendidikan umum aja boleh jadi. Seperti misalkan Tarzan. Pendidikannya apa? Pendidikannya gitu-gitu aja. Alam rimba itu yang membentuk dia menjadi terdidik. Dan orang-orang terdidik, mungkin orang yang di kota terdidik begini, orang yang di kampung terdidik begini, Di alam Minangkabau itu ada istilah alam takambang jadi guru. Maka semua yang ada di alam itu bisa mendidik kita. Maka jika tidak ditimbang dengan timbangan syariat, itu bisa bahaya. Makanya usul terbawi itu, usul pendidikan itu mestilah dari Allah. Namun teknik, kemudian programnya, teknis lapangannya itu bisa saja alam takambang jadi guru. Di mana yang bisa mudah di situ kita buat untuk menjadikan seorang yang saleh. Bisa paham teman? Maka pendidikan terbaik adalah pendidikan Islam. Apa sebab? Sebab Islamlah yang hak. Makanya saya uraikan lagi, nilai yang ada di dunia ini hanya dua saja, hak dan batil. Kalau tidak ada bercampur yang hak dengan yang batil. Kalau bercampur jadi batil. Mana yang hak? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabbmu, jangan kamu ragu. Dan seluruh yang datang dari Allah itu nilainya hak. Apa sebab? Minimal ada 3 alasan. 1, ilmu Allah maha luas. 2, ilmu Allah maha luas. Kedua, Allah tidak pernah lupa dan salah. 3, Allah yang menciptakan kita dan tahu, tentulah Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, dan semua yang datang dari selain Allah itu, pendidikan dan yang lain-lainnya, tatanan, hukum dan lain-lainnya, nilainya batil apabila bertentangan dengan hukum Allah. Minimal ada 3 alasan. Pertama, ilmu manusia ini terbatas. Kedua, manusia ini tempat lupa dan salah. Ketiga, manusia kalau jauh-jauh dari Allah, maka menjadi
Syaitanlah yang menguasai dirinya. Ini akan kita bahas nanti dalam sumber pendidikan secara lebih luas insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Antum paham ya definisi pendidikan. Mudah-mudahan memberikan fawaid kepada antum, mengerti oh begini toh cara kita dididik dan mendapatkan pendidikan itu sendiri. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada, cukup sekian ya. InsyaAllah ta'ala pertemuan kita dengan kuliah dengan Ustaz InsyaAllah besok tidak ada. Dan mungkin berarti beberapa hari lagi baru ada ya. Allah ta'ala alam bisawab. Paham ya? Ya nanti ruang lingkup pendidikan lagi. Apa saja yang membentuk kita itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.